Tangkapannya saudaraku Ismail Aso sebagai anggota MRP menyangkut dengan Pilkada 2024 sebentar lagi akan dilakukan. Dan menurut saudara, wacana kotak kosong itu saudara melihatnya seperti apa? Ya, terus terang saya sebenarnya tidak mau masuk di dalam dalam hal ini muncul wacana itu. Saya tidak ingin tersandera atau tidak ingin terjebak di dalam seperti apa, karena orang melihat bahwa saya ini kadernya Pak PW. Beliau yang mengangkat saya menjadi staf khusus. Saya pernah jadi staf khusus beliau dari bidang Islam di Papua Barat. Kebetulan yang mau maju ini sekarang, yang kebetulan maju itu juga salah satu tokoh alaf Pak Matius Fakhiri. Karena itu saya tidak mau terjebak di dalam hal itu, tapi saya akan berbicara dari sisi akademik, dari sisi demokrasi, dari sisi intelektualitas saja, bahwa sesungguhnya memang dari sisi demokrasi wacana kotak kosong itu biasanya akan melahirkan kecenderungan otoritarianisme, sehingga jarang pernah ada kecuali sistem pemerintahan, misalnya pemerintahan kerajaan, itu mungkin wajar. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa, Indonesia sebagai sebuah bangsa demokrasi yang terbesar di dunia, tentu munculnya ini kan berawal dari undang-undang yang kemudian yang saya persoalkan itu partai lokal ditiadakan, maka nasib Pilkada Papua ini cenderung diatur oleh pusat. Nah, ketika kita berbicara tentang rekomendasi, siapa yang setornya lebih tinggi, itulah yang kemudian direkomendir gitu. Nah, ini berarti menyangkut uang. Nah, otonomi khusus ini, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 25, itu kemudian uang rakyat Papua itu hanya dipegang, dikuasai oleh segelintir pemimpin, para bupati, wali kota, dan gubernur. Menyebabkan selama 5 tahun mereka berkuasa, uang dikumpulkan, berkorporasi dengan para pengusaha untuk belanja partai lagi, sehingga uang ini tidak sampai merata ke bawah, sehingga pemberdayaan masyarakat untuk akses pendidikan, akses untuk kesehatan, dan akses untuk kesejahteraan, pembangunan ekonomi di masyarakat bawah ini tidak berjalan. Ini yang menyebabkan biaya belanja partai ini begitu luar biasa sangat tinggi, sehingga kotak kosong ini menjadi konsekuensi logis pada saat partai lokal itu ditiadakan. Padahal di dalam Undang-Undang Otsus Papua itu ada klausul yang disepakati bersama antara majelis antara Dewan Presidium Papua dengan pemerintahan pusat. Waktu itu hubungan luar negeri, agama, militer, moneter itu diatur di pusat. Kemudian di dalam proses Undang-Undang Otsus itu akan dilaksanakan proses yang namanya pelurusan sejarah, proses integrasi Papua pelurusan sejarah, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yaitu KKR, kemudian MRP sudah terbentuk, kemudian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 tentang pemerintahan daerah, dalam pengelolaannya itu ya secara simbolik gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua, tetapi di bawahnya itu antara wali kota, kemudian wakil wali kota, wakil bupati, dan bupati itu kelihatannya ada pintu celah yang dimasuki oleh di luar dari Papua. Ini juga kemudian yang saya anggap bahwa ini mulai kacau balau. Lalu menyangkut perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2021 itu hari ini
uang itu dari Jakarta menuju ke Papua, kembali lagi ke Jakarta melalui belanja partai oleh partai politik yang begitu mahalnya luar biasa sangat tinggi. Itu yang menyebabkan pembangunan rakyat Papua sendiri itu tidak berjalan secara merata, bahkan Papua tetap dibiarkan menjadi miskin, menjadi tidak berdaya. Bahkan orang Papua tidak tahu menahu tentang triliunan rupiah yang dikucurkan, ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke Papua itu hanya dikuasai di segelintir elit-elit para bupati, para wali kota, gubernur, sehingga pembangunan, pemerataan, pemberdayaan, dan percepatan proses pemberantasan kemiskinan, kemudian juga proses percepatan pendidikan untuk akses anak-anak kita Papua untuk bisa sekolah yang secara wajar, lalu kemudian kesehatan masyarakat Papua, kemudian juga untuk dapatkan kenyamanan, keamanan itu tidak berjalan secara maksimal. Inilah PR besar yang harus kemudian ke depan kita benahi. Tapi kembali saya ingin soroti tadi, saya tidak ingin terjebak masuk di dalam dua jenderal polisi yang saat ini menjadi digadang-gadang akan memimpin Provinsi Papua Induk. Nah, itu saya tidak ingin terjebak, saya tidak mendukung manapun, tetapi sejatinya saya bicara dari sisi akademik bahwa proses desentralisasi atau kembali resentralisasi ini yang terjadi menyebabkan tingkat intervensi yang begitu tinggi oleh pusat, oleh partai politik yang kemudian dengan biaya belanja partai itu menjadi akan melahirkan kota kosong. Siapa ada uang, itulah yang kemudian memborong seluruh partai politik, dan ini akan menciptakan ketidaksehatan di dalam sistem tata bernegara kita karena akan melahirkan sistem otoritarianisme, pemimpin yang itu kemudian tidak lagi secara kompetitif